itu pasti akan membuat kita tersadar bahwa pada saat itu it's never about us. Menurut kalian mirip nggak Denada dengan Resa ini yang ngaku sebagai anaknya? Menurut gue sih mirip ya, terutama di bagian mata ya, di bawah matanya itu hitam-hitam begitu. Itu ciri khas dari keluarganya Denada kan. Jadi banyak juga yang bilang nih Pam, kalau Denada ini salah gaul. Jadi semenjak bergaul sama Karen Delano. Guys, udah pada nonton YouTube-nya Bang Densu belum? Yang apa? Resa, yang diduga anaknya siapa? Denada. Lu nonton deh, asli. Gua aja nontonnya jadinya kayak bete sendiri, sedih banget. Ini ada potongan videonya ya, yang pas Resanya ngomong buat Denadanya. Coba ngomong ke ibu. Ya Bu, kan ini masalahnya biar nggak tambah panjang, Resa mintanya ya cepet diakuin tuh. Kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit yang kayak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Resa sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Resa ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Resa yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Resa kok yang dua? Itu aja. Masalah uang, Resa gak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai maaf sampai sejahat ini gitu. Itu aja. Resa bisa cari uang sendiri. Bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Resa tunggu mulai dulu, mulai terpuruknya Resa sampai detik sekarang pun ibu gak mau ngakuin. Kalau ke Asli ya, gue pas dengerin kronologinya mungkin biasa aja. Guys, kalian mungkin sudah melihat beberapa ya info terkait Resa lagi dan Denada itu ya. Dan kemarin kan sempat itu ya ada VT podcast ya Resa bersama Densu. Nah ini viral guys, dan banyak beberapa netizen tentunya yang berkomentar terkait kasusnya Reza yang diduga anak dari Denada gitu guys ya. Dan sampai saat ini kan Denada masih belum ada klarifikasi ya terkait kasusnya dia, yaitu apakah dia benar anaknya Reza, anaknya Denada atau bukan gitu guys maksudnya. Nah ini kita lihat seperti apa info selanjutnya. Ada tega dibiarkan 3 jam di depan pagar guys. Waduh, kok bisa seperti itu ya. Nah ini kita lihat seperti apa ya infonya guys ya. Dulu saya pernah punya mobil, terus tuker di mobilnya Mbak Dena karena duit baru gitu, udah tuker aja. Nah tapi kalau perpanjangan kan harus minta STNK fotokopi KTP, minta KTP-nya dia kan yang asli. Tapi ternyata sampai sana nggak dibukakan pintu, padahal saya sampai ini 27 Maret nggak dibukakan pintu. Tapi udah hubungin duluan? Udah ngomong sama suami saya, ya om bentar ya om gitu, tapi nggak keluar sampai 3 jam setengah. Ada apa? Sampai Mbak nggak tahu, sampai Mbak Emil yang minta maaf ya. Loh, Katanya lagi ada shooting apa di dalam rumahnya itu. Tapi masa 5 menit saya nggak dimasukkan di rumahnya. tujuannya mau ngambil STNK? Iya, mau ngambil KTP. Oh KTP. Perpanjang, bukan urusan yang lain? Bukan, nggak pernah saya minta apa-apa ke Dena, nggak pernah. Oke.
Waduh guys, Walaupun mereka gue gimana akan nih? merangkumi podcast ini, gue sangat menyarankan kalian yang mau tahu untuk langsung nonton ke podcastnya Denny Sumargo, karena di sini diceritakan secara detail bagaimana POV dari keluarga Tante Rati ini mengurus Resa yang diduga adalah anaknya Denada. Seperti biasa, disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman, gue tidak ada memberikan opini apapun, gue tidak ada membela siapapun ya, yang gue lakukan hanyalah rangkuman. Dan sebelum gue rangkum, seperti biasa, jangan lupa follow sama like, buruan sekarang. Jadi Resa ini dirawat oleh tantenya Denada, Tante Rati itu dari umur 10 hari. Sementara Denada nggak ada membangun komunikasi sama Tante Rati selama 24 tahun. Ucapan lebaran aja tuh enggak. Emilia Contessa yang sebenarnya neneknya Resa itu dipanggil Bunda. Nah, Emilia Contessa ini mempekerjakan Resa sebagai supir itu digaji ya. Jadi bukan Emilia Contessa menafkahi Resa, bukan. Emilia Contessa ini awalnya DP-in mobil buat Resa. Dan ternyata yang bayarin cicilannya adalah Tante Rati. Udah dibayarin cicilannya, mobilnya dijual sama Emilia senilai 99 juta. Nah, 20 jutanya di DP-in lagi buat beli mobil baru. 79 jutanya buat Emilia Contessa. Nah, siapa lagi yang bayarin cicilan kedua? Itu adalah Tante Rati. Tante Rati ini datang ke rumahnya Denada itu tidak dibukakan pintu. Udah nunggu 3 jam sampai hujan-hujanan juga nggak dibukain pintu. Disitulah percikan-percikan api keluarga muncul. Di sini pemanggilan keluarganya agak membingungkan ya, karena si Tante Rati ini kan aslinya itu neneknya si Resa, tapi dipanggilnya adalah ibu. Dan anaknya Tante Rati ini adalah tantenya Resa, tapi dipanggilnya kakak. Dan Denada itu adalah ibunya Resa, tapi dipanggilnya juga kakak. Dan Emilia Contessa itu adalah neneknya Resa, tapi dipanggilnya juga Bunda. Jadi agak membingungkan ya, kalau misalnya agak membingungkan mohon dimaklumkan. Awalnya sebelum Resa ini dititipin, Dena ini mau buang Resa di umur 10 hari. Nah, karena anaknya Tante Rati ini nggak tega, akhirnya anaknya Tante Rati mau bawa Resa. Tapi malah diancam takut masalah ini terblow up. Karena kasihan keluarga Tante Rati ini tetap akan merawat si Resa. Padahal keluarga Tante Rati ini udah mengusahakan komunikasi internal tapi nggak pernah direspon sama Denada. Padahal Tante Rati tidak pernah meminta uang sepeser pun. Tapi dari Denada sikapnya itu tidak mencerminkan menghargai Tante Rati atau tantenya sendiri. Nah, balik lagi ke mobil tadi yang di DP 20 juta. Itu kan Tante Rati udah dikejar-kejar sama leasing sama polisi. Udah dikejar-kejar dan mobilnya atas nama siapa? Bukan atas nama Resa, atas nama anaknya Emilia Contessa. Dan Resanya disuruh nge-grab. Cerita Resa awal tahu Denada itu adalah ibunya, itu tuh si Resa tuh denger dari temen-temennya, ibunya temen-temennya, bahkan orang-orang Banyuwangi itu udah pada kesebar gosip-gosipnya kalau misalkan si Resa ini adalah anaknya Denada. Di menit ke-30 ini si Resa ini nangis sesenggukan karena merasa kenapa anaknya Denada yang sakit aja tuh diurus segitunya, kenapa Reza tuh diakuin aja tuh enggak. Pas awal Resa ini denger gosip-gosip dari teman-temannya, ibunya teman-temannya, dari orang-orang Banyuwangi kalau misalkan Resa ini anaknya Denada, itu Resa langsung nanya ke Tante Ratih. Dan Tante Ratih jawabnya, "Kamu nih denger dari siapa? Kamu nih anak mama." Awalnya Tante Rati sama keluarganya tuh kekeh kalau misalkan Tante Rati ini ibunya Resa. Tapi karena Resanya ini kayak desek terus-terusan berhari-hari, akhirnya dikasih tahu juga kalau misalkan si Resa ini adalah anaknya Denada. Resa nangis lagi. Resa tuh nggak pernah benci sama Denada. Resa cuma mau pengakuan dari Denada. Bagaimanapun juga Denada adalah ibunya. Awalnya keluarga Tante Rati ini mau diselesaikan secara kekeluargaan gugatannya Denada ini. Tapi dari pihak Denadanya itu tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan. Waduh guys tuh guys ya. Jadi emang dari awal Reza itu rencananya emang mau pengakuan saja, cuma kan sepertinya ada rasa apa gitu ya. Cuma kalau emang merasa, menurut aku kalau Denada merasa dia bukan anaknya, ya tinggal ngomong baik-baik ya, bukan seperti itu gitu guys ya. Tapi kalau seperti ini ya seakan-akan dia rasa takut nanti dia mungkin masa lalu waktu sama ayah biologisnya Reza itu gitu ya, takutnya seperti itu, makanya dia mungkin menghindar gitu guys ya. Karena kan kita nggak tahu ya pergaulan zaman itu gimana, pergaulan seandainya Reza itu anaknya Denada, ini mas andainya gitu ya guys ya. Kan kita masih belum tahu dan kita harus menunggu nanti sidangnya seperti apa gitu ya, hasilnya gitu. Nah ini kita lihat ada apa lagi guys. Iya, astagfirullahaladzim, gue baru banget nonton podcastnya Bang Densu sama Resa anaknya Kak Denada. 2025 akhir tuh kayaknya sempat ada berita ini, cuma gue nggak ngikutin banget dan gue baru banget selesai nonton full podcastnya di Densu ya, di Bang Densu.
Gue tuh jujur tadinya gue sempet salut banget sama Kak Denada ini karena dia bener-bener memperjuangkan kesehatan putrinya sampai se-struggle itu kan. Dengar cerita dia dulu, dia juga sempet podcast, sempet cerita di media-media dia ngelakuin ini, dia sempet jatuh up and down gitu. Pokoknya bener-bener sesalut itu, dia sebagai ibu keren banget saat itu. Sampai tiba-tiba adalah si Reza ini anak yang gak diakuin, gak pernah ditanya kabarnya, padahal si Reza ini lahir dari rahimnya beliau. Gue sebagai ibu anak satu ngelahirin itu sakit loh, sakit banget. Dan ketika anak itu lahir ke dunia, bahkan ya sebelum anak itu lahir ke dunia malah, itu benar-benar definisi mencintai tanpa belum pernah ketemu wujudnya, belum pernah lihat gitu, tapi waktu di dalam perut udah sayang banget gitu sama anak, paham kan? Si Reza ini tuh nggak minta duit, tau nggak? Dia cuman berdoa, dia cuma mau hatinya lega, dia diakuin, dia juga diurus, dibesarkan, diperlakukan dengan baik oleh keluarganya si Mama Ratih ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh guys, yaitu beberapa komentar terkait para tiktokers ya, terkait dugaan Reza itu ya anaknya Denada gitu guys. Mungkin kalian punya komentar atau kritik atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa guys ya. Kalau menurut aku sih ya, kalau merasa bukan anaknya tinggal datangi baik-baik gitu ya, bahwasanya gimana. Terus kalau bisa bantulah siapa ibu kandungnya Reza, siapa ayah kandungnya kalau seandainya bukan, merasa bukan ya. Kalau Denada merasa, ibu Denada ini merasa bukan ibu dari Reza gitu guys ya, bisa dibantu siapa sih keluarganya gitu guys ya. Mungkin dengan membantu beliau namanya jadi bagus gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan seakan-akan ya dia memperiyakan kalau Reza itu anaknya gitu guys ya, kalau dia merasa bukan ini mah ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.